jauh berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan diskusi sesuai dengan tahapan baca yang telah dibuat, membuat pertanyaan dan mencari jawaban dengan cara berdiskusi kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada rekan guru, dan kepada murid-murid. Selamat pagi Bu Aster. Ganggu sebentar ya, lagi asik main gitar. Boleh nanya? Menurut Bu Aster, ketika mengajar di kelas, apakah anak-anak bisa konsentrasi belajar atau bagaimana ya situasi mereka? Bisa. Jika pembelajaran itu menyenangkan, mereka lagi fit, mereka lagi happy, sudah sarapan dan lain sebagainya, ya pasti pembelajaran itu menyenangkan. Tapi ada saatnya juga mereka tidak konsentrasi ya? Ya, bisa juga ketika misalnya pada les-les terakhir, ngantuk, lapar, ya udah pasti anak-anak kalau tidak diajak, tidak dibangkitkan semangatnya, udah pasti tidak semangat. Kira-kira bagaimana cara Bu Aster membangkitkan daya konsentrasi anak-anak untuk kembali belajar dengan baik? Salah satunya dengan melakukan ice breaking. Oke. Kemudian apa game, satu permainan yang bisa mengajak mereka untuk semangat kembali. Oke, terakhir ya Bu Aster, adakah menurut Bu Aster pembelajaran yang menyenangkan sekaligus itu membuat mereka meningkat dalam daya pikir dan daya konsentrasi? Sudah pasti ada Ibu. Iya. Misalnya ada pembelajaran IPA. Kalau di pembelajaran IPA kita bisa mengajak si anak-anak itu untuk melakukan eksperimen langsung. Contohnya seperti ini Bu. Oke. Misalnya dalam menunjukkan organ-organ tubuh, anak-anak kan bisa langsung melihat. Jadi anak-anak pasti merasa senang, merasa tertarik untuk menguasai materi atau alat-alat di dalam tubuh. Jadi sekaligus itu menyenangkan dan membuat mereka konsentrasi juga ya. Menurut Pak Melwandi, ketika mengajar itu kira-kira bagaimana konsentrasi murid ya? Tergantung situasi sih. Kadang kalau misalnya siswanya lapar, konsentrasinya terganggu. Kalau lagi sakit. Kadang juga kalau misalnya gurunya asik menjelaskan, membuat suasana hidup, ya tentu anak-anak konsentrasi kalau belajar. Itu ada sih. Itu. Dan kita lakukan sama anak-anak untuk menguji konsentrasi mereka. Terus ajak mereka bermain game, bercanda, terus masukkan materi pembelajaran kita sehingga anak-anak itu tertarik kembali dengan teori apa yang didapatkan di kelas. Apakah anak-anak bisa berkonsentrasi dengan baik ataukah memang ada anak-anak yang tidak bisa berkonsentrasi? Baik Ibu, mengenai konsentrasi siswa ya, anak didik kita di sekolah kita ini pada dasarnya saat guru mengajar itu konsentrasinya pastinya tertuju kepada kita guru yang sedang mengajar saat itu. Hanya saja kadang terdapat beberapa siswa yang memang konsentrasinya suka terganggu saat kita mengajar. Masih suka mengganggu temannya, masih suka minta izin permisi dulu ke kamar mandi atau dengan metode yang Ibu lakukan dengan tujuan meningkatkan konsentrasi murid untuk belajar. Pastinya ya Bu, karena sebenarnya dalam menangani siswa itu
kalau selama ini kita hanya terfokus pada sistem atau metode tanya jawab, ceramah, itu kadangkala anak-anak suka buyar konsentrasinya. Tetapi dengan metode-metode mengajar seperti persentase atau metode bermain atau metode peer relation, ya, atau belajar dengan sesama teman, itu akan meningkatkan konsentrasi dan minat belajar. Menurut saya itu, saya kurang bisa berkonsentrasi saat belajar karena terkadang juga dulu ada yang hanya memfokuskan pembahasannya dan tidak berinteraksi dengan menurut saya itu sebaiknya guru lebih baik untuk lebih berinteraksi dengan muridnya dan seperti membuat kerja kelompok atau ada yaitu IPS karena gurunya itu seperti selalu berinteraksi dengan muridnya dan di sela-sela mata pelajarannya itu dia membuat game tentang mata pelajaran yang membuat murid-muridnya menjadi tertarik dalam mata pelajaran. Saya bisa berkonsentrasi saat belajar karena ketika saya tidak serius atau bermain-main dalam belajar, maka materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru tidak bisa saya mengerti. Konsentrasi dalam belajar sangat penting bagi siswa agar fokus pada materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Manfaat konsentrasi dalam belajar, kita dapat semakin mudah memahami dan mengerti mata pelajaran tersebut. Konsentrasi saat belajar adalah yang pertama, jauhkan diri dari segala hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Contohnya seperti ketika ada teman yang mengajak kita untuk bercerita di saat sedang belajar, maka kita harus bisa menolak ajakan tersebut dan kembali fokus untuk belajar. Yang kedua, cari tempat yang paling nyaman untuk dapat belajar dengan tenang. Yang ketiga, rapikan area belajar atau meja belajar sebelum memulai pelajaran. Yang keempat, ciptakan suasana pelajaran yang menyenangkan sekaligus meningkatkan konsentrasi dan daya pikir saat belajar adalah yang pertama adalah pelajaran monolog atau bahasa daerah Nias. Karena saya berasal dari Nias dan saya perlu juga untuk mengetahui bahasa saya sendiri. Semakin mudah untuk saya pelajari juga karena saya sudah banyak mengetahui tentang bahasa-bahasa daerah Nias. Yang kedua adalah pelajaran IPS karena saya ingin mempelajari serta mengetahui terkait tentang ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga adalah bahasa Inggris. Tidak hanya bahasa daerah kita saja yang perlu untuk kita ketahui, namun bahasa luar atau bahasa Inggris juga sangat perlu untuk kita pelajari dan kita ketahui. Meningkatkan konsentrasi saat belajar itu yaitu 1. Mencari tempat yang paling nyaman untuk belajar. Yang kedua, membuat jadwal belajar yang penting. Yang ketiga, mendengarkan musik yang membantu saya fokus. Dan yang keempat, yaitu mematikan gadget atau HP yang dapat mengganggu konsentrasi. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Apa saja yang biasa Ibu lakukan yang membuat itu murid bisa konsentrasi belajar? Biasanya aktivitas yang saya lakukan agar anak-anak ini bisa konsentrasi dalam belajar itu misalnya dalam melaksanakan ice breaking. Kalau mereka ajak untuk mari kita ice breaking sebentar, mereka fokus
ya, agar mereka juga bisa melakukan dan rileks ya, rileks. Jadi itu yang ini yang akan dilaksanakan sekolah tidak lain terpaksa harus dilaksanakan yang namanya bimbingan ya, yang dilaksanakan setelah proses KBM. Jadi kita mengadakan bimbingan, apalagi materi-materi yang memang sulit bagi mereka untuk mereka pahami pada saat KBM. Ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang bisa saya lakukan ketika mengajarkan materi di dalam kelas untuk membuat siswa bisa fokus atau konsentrasi dalam pembelajaran. Salah satu contohnya adalah melakukan yang namanya ice breaking. Ice breaking ini bisa dilakukan di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, bahkan di akhir pembelajaran. Ada beberapa metode yang sangat disukai oleh siswa ketika dalam belajar. Salah satunya adalah metode diskusi. Karena dalam metode diskusi ini mereka saling tanya jawab dengan kelompok-kelompok lain. Apalagi ketika kelompok menggunakan infocus. Ada banyak aktivitas di dalam kelas yang membuat murid mampu konsentrasi belajar. Contohnya, menyanyikan lagu-lagu wajib nasional atau daerah sebelum memulai pembelajaran. Kemudian bermain kata dalam huruf terakhir. Dan mengikuti instruksi. Seperti ketika guru berkata duduk, maka siswa harus berdiri. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika guru berkata berdiri, maka siswa harus duduk. Siswa yang tidak fokus dan salah, maka diberikan hukuman ringan seperti bernyanyi atau berjoget dangdut di depan kelas. Sulit saya pelajari yaitu ilmu pengetahuan sosial, karena beberapa materi di dalamnya kurang dapat saya pahami, kecuali materi aritmatika sosial. Karena saya adalah orang yang suka dengan perhitungan dan tak tertarik dengan fakta yang berhubungan dengan sosial kita dengan orang lain. Seperti apa yang Anda sukai, yaitu metode belajar yang saya sukai yaitu metode penceramahan. Karena metode ini dapat meningkatkan kefokusan kita, mudah dilakukan, dan dapat menjalin hubungan dengan sekali program sekolah yang dapat meningkatkan atau membantu murid dalam memahami pelajaran yang sulit. Contohnya, di sekolah kami UPTD SMP Negeri 1 Polisi Toli ada program yang disebut dengan CASIS. Di program CASIS ini ada beberapa orang yang telah diseleksi dan ikut dalam bimbingan ini. Bimbingan ini bertujuan agar anak-anak dapat dilatih dengan baik melalui pembelajaran, kemudian olahraga, kemudian psikologinya, dan kesamaptaan. Aktivitas pembelajaran yang menyenangkan yang dibuat oleh para guru seperti olahraga, permainan, tanya jawab, diskusi, praktik bernyanyi, dan lain sebagainya. Menurut saya, pelajaran yang sulit untuk saya pelajari yaitu pelajaran matematika. Metode belajar yang saya sukai adalah metode belajar di luar ruangan dan juga metode belajar sambil bermain. Menurut saya, program sekolah yang dapat membantu murid untuk mengetahui pelajaran yang sulit yaitu kegiatan belajar. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa.